Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Mutiara Afia. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang analisis dan positioning kompetitif, di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Strategik Magister Manajemen UNJ. Oke, untuk yang pertama, dari materi ini ada 3 strategi utama posisi pasar menurut Porter tahun 1996. Yang pertama ada variety positioning, di mana variety positioning ini adalah fokus pada menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda dan memperluas daya tarik pasar yang ada. Yang kedua ada positioning berbasis kebutuhan. Nah, untuk yang kedua ini menargetkan kebutuhan spesifik segmen pasar dan mengembangkan produk yang secara langsung memenuhi kebutuhan tersebut dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga, ada positioning berbasis akses, di mana yang ketiga ini membidik pelanggan berdasarkan cara mereka mengakses produk atau layanan. Bisa seperti melalui penjualan online untuk meningkatkan kemudahan dan ketersediaan bagi segmen pasar tersebut. Lanjut, di sini dalam 3 hal tersebut ada 3 contoh dari perusahaannya. Yang pertama, dari variety positioning ini ada contoh dari PT Unilever Indonesia Tbk, di mana perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk, baik itu kebersihan, kecantikan, makanan, yang mana memenuhi kebutuhan beragam pelanggannya. Nah, dengan portofolio yang sangat luas ini, Unilever ini mampu menjangkau segmen pasar yang berbeda, mulai dari sabun mandi hingga ada juga berbasis makanan, ada es krim tentunya. Gitu. Yang kedua ini ada Halodoc. Nah, untuk Halodoc ini dari positioning berbasis kebutuhan. Nah, untuk Halodoc ini sebagai platform kesehatan digital menawarkan layanan kesehatan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik penggunanya, seperti konsultasi dokter online, pengiriman obat, dan bisa juga untuk membooking rumah sakit. Nah, ini memudahkan pasien atau kita yang membutuhkan obat secara langsung gitu ya, untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus keluar rumah. Nah, ini sangat cocok untuk kebutuhan masyarakat yang sangat sibuk gitu. Misalnya kita sakit nih, nah kita kan sakit misalnya sendirian, kita nggak sempet nih untuk ke rumah sakit, tapi kita butuh obatnya sekarang juga dan kita nggak mungkin lagi sakit bisa jalan gitu keluar. Nah, ini adalah salah satu solusinya Halodoc gitu. Tinggal buka handphone, mesen di handphone, langsung sampai gitu. Yang ketiga, ini ada contoh perusahaannya dari PT Tokopedia untuk positioning berbasis akses. Nah, untuk Tokopedia ini adalah perusahaan e-commerce yang fokus pada mempermudah akses belanja online bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil. Dengan platform yang mudah digunakan dan kerjasama dengan berbagai logistik, Tokopedia ini memungkinkan penggunanya dari berbagai wilayah untuk membeli dan menjual produk dengan mudah. Oke, lanjut. Di sini ada penentuan posisi harga. Nah, untuk penentuan posisi berdasarkan harga ini adalah salah satu strategi yang penting dalam pemasaran yang bisa sangat mempengaruhi bagaimana produk atau layanan dipandang oleh pasar. Seperti yang dijelaskan oleh Hulley, Broderick, dan Moller tahun 1998, posisi harga yang efektif bisa berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti harga rendah, kualitas tinggi, layanan unggulan, atau diferensiasi. Untuk penentuan posisi harga rendahnya ini ada 2 komponen. Yang pertama ada pengurangan biaya, yaitu meminimalkan biaya produksi, logistik, operasional lainnya. Lalu ada kontrol biaya yang ketat, jadi memiliki sistem pengendalian biaya yang efisien untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan. Nah, untuk penentuan posisi harga ini contohnya ada Alfamart dan Indomaret. Nah, 2 raksasa retail ini sering menggunakan strategi harga rendah untuk menarik pelanggannya dengan menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang bersaing. Lalu yang kedua ada contohnya Lion Air.
Untuk maskapai Lion Air ini dikenal sebagai penerbangan dengan biaya rendah. Nah, jadi untuk Lion Air ini menawarkan tiket dengan harga yang lebih murah dibanding pesaingnya, seperti Citylink, Garuda, AirAsia gitu. Nah, ini menarik pelanggan bagi yang mencari penerbangan yang ekonomis gitu. Oke, next di sini ada penempatan yang inovatif. Penempatan yang inovatif ini mengacu pada strategi di mana perusahaan mengimplementasikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan dan mengkomersialkan produk baru. Nah, untuk penempatan yang inovatif ini melibatkan 4 hal. Yang pertama ada pengembangan ide, yang kedua implementasi dan komersialisasi, lalu ada diferensiasi pasar, yang terakhir ada iterasi berkelanjutan. Untuk contohnya, di sini ada PT Gojek Indonesia. Nah, untuk Gojek ini, mulai dari layanan ojek online, Gojek ini telah berinovasi dengan menambahkan berbagai layanan lain seperti GoFood, GoPay, GoMart, yang menjadikan Gojek ini menjadi super app yang melayani berbagai kebutuhan harian penggunanya di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bagaimana Gojek ini terus mengembangkan ide-idenya untuk memperluas layanannya dan menambah nilai bagi pelanggannya. Maka dari itu, karena selalu mengembangkan ide-ide terus, jadi aplikasi Gojek ini banyak digunakan gitu, hampir sudah mencakup seluruh Indonesia, seperti itu. Next-nya, di sini ada penentuan posisi berdasarkan penawaran. Nah, penentuan posisi berdasarkan penawaran layanan yang unggul ini menekankan pada kualitas dan diferensiasi layanan sebagai cara agar menonjol di pasar. Strategi ini sangat bergantung pada sumber daya manusianya nih, di mana karyawan yang memiliki keterampilan dan sikap pelayanan yang tepat itu bisa menjadikan unggul dibandingkan perusahaan lainnya. Nah, di sini perusahaan ini perlu fokus pada beberapa aspek kunci. Di sini ada 4 aspek kunci. Yang pertama ada pelatihan karyawan, yang kedua adalah peralatan yang memadai, yang ketiga sikap pelayanan, yang keempat menghidupkan merek. Gitu. Jadi, dengan berinvestasi dalam kualitas layanan, organisasi atau perusahaan tidak hanya memenuhi, tetapi seringkali melebihi harapan dari nasabah atau pelanggannya, memperkuat loyalitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, contohnya di sini ada maskapai Garuda Indonesia. Pasti semua pada tahu maskapai Garuda Indonesia ini adalah maskapai nomor 1 ya di Indonesia. Jadi maskapai penerbangan Garuda Indonesia ini dikenal dengan layanan yang berkualitas tinggi dibanding maskapai lainnya. Karena Garuda Indonesia ini terus-menerus melatih kru kabinnya dengan menggunakan teknologi baru untuk memastikan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman. Hal ini membuat mereka berhasil memposisikan diri sebagai maskapai dengan layanan yang premium khususnya di Indonesia. Yang kedua, contohnya ada Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Di sini BCA dikenal dengan layanan yang cepat dan andal, terutama melalui cabang-cabang dan layanan mereka yang secara digital. Nah, bank ini sering memberikan pelatihan juga nih kepada stafnya untuk menjaga kualitasnya dan menggunakan teknologi baru untuk mempermudah transaksinya, gitu. Lalu di sini ada penentuan posisi manfaat. Untuk penentuan posisi berdasarkan manfaat ini melibatkan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan spesifik segmen pasar dengan manfaat yang dihargai konsumen, baik fungsional maupun emosional. Untuk langkah implementasinya ada 4. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua penelitian kebutuhan, lalu yang ketiga pengembangan produk, yang keempat ada komunikasi manfaat. Untuk contohnya di sini ada 2 perusahaan. Sorry, 2 produk. Yang pertama ada produk Tropicana Slim. Nah, untuk produk Tropicana Slim ini menawarkan produk rendah gula untuk konsumen yang menginginkan pilihan sehat, khususnya untuk yang punya penyakit diabetes atau diabetik. Nah, untuk manfaat fungsionalnya ini adalah membantu konsumen menjalani gaya hidup sehat. Dan untuk emosionalnya, memberikan konsumen rasa aman dan percaya diri dengan pilihan mereka untuk kesehatannya juga tentunya. Yang kedua, ini ada
Yamaha NMAX ini merek motor ya. Nah, jadi Yamaha NMAX ini menyediakan motor yang nyaman dan efisien. Nah, meningkatkan status sosial dengan desain yang modern juga nih. Karena kan waktu muncul Yamaha NMAX ini beda nih dari motor-motor yang lainnya gitu. Untuk manfaat fungsionalnya sendiri, seperti kenyamanan berkendara dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Untuk manfaat emosionalnya, dari memiliki motor yang stylish dan modern meningkatkan status sosial pemiliknya. Jadi lebih pede gitu pakai motornya. Oke, next. Di sini ada penempatan corporate citizenship atau CSR ya. Nah, jadi untuk penempatan corporate citizenship ini berfokus pada bagaimana sebuah organisasi membangun reputasi dan hubungan melalui tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang baik. Nah, ini mencakup perilaku yang bertanggung jawab terhadap pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk dilihat sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab, yang mana bisa meningkatkan citra merek dan mendukung keberhasilan bisnis jangka panjang. Untuk strateginya, di sini ada 4. Yang pertama, pengembangan program tanggung jawab sosial. Yang kedua, keterlibatan stakeholder. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, penerapan praktik bisnis etis. Untuk contohnya, di sini ada Bank BRI. Nah, BRI ini aktif dalam kegiatan CSR yang meliputi bantuan bencana, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Nah, melalui kegiatan-kegiatan ini, BRI bisa memposisikan dirinya sebagai bank yang peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, gitu. Nah, mungkin segitu aja untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.